Hai semua, balik lagi di channel Nita Milcraft. Alhamdulillah kabar saya baik, mudah-mudahan teman-teman juga begitu, tetap sehat, semangat, dan juga produktif. Video kali ini saya bakal ajak teman-teman untuk membuat dompet rajut yang modelnya seperti ini ya. Motifnya bisa teman-teman lihat seperti ini. Untuk alat dan bahan yang akan saya gunakan, nanti saya akan menggunakan benang rajut polyester merek Polindo. Kemudian saya gunakan hakpen. Karena menggunakan Polindo, maka saya menggunakan hakpen berukuran 4/0 ya. Nah, jadi yang ini. Kemudian jangan lupa untuk menyiapkan ring D untuk dompetnya. Jadi siapkan yang berukuran sekitar 1,5 cm. Jangan yang terlalu tebal, jadi yang berukuran sedang. Jangan juga yang tipis ya, karena kalau tipis nanti tidak begitu awet. Lebih baik kita gunakan yang sedang seperti ini. Kalau yang terlalu tebal nanti tidak cukup masuk dengan pengaitnya. Jadi ring D seperti ini yang disiapkan. Kemudian saya juga sudah menyiapkan handle dompetnya. Jadi tutorial membuat handlenya ini juga sudah saya hadirkan. Teman-teman bisa lihat di playlist iCard ya. Jadi kalau ini terlalu tebal, biasanya ini tidak akan bisa masuk di sini ya, kalau terlalu tebal. Tapi kalau sedang seperti ini bisa masuk ya. Nah, kemudian jangan lupa untuk menyiapkan gunting, lalu korek api supaya benang tidak pecah ya, dan juga jarum tapestri untuk merapikan sisa benang. Nah, seperti apakah tutorialnya? Yuk kita ikuti sama-sama. Pertama, kita akan membuat slip knot terlebih dahulu. Kemudian kita akan membuat rantai sebanyak 34. Jadi untuk membuat motif ini kita harus menggunakan kelipatan 2 ya. Kita buat rantai terlebih dahulu sebanyak 34. Sudah 34 rantai, berikutnya karena kita akan membuat alas persegi, kita akan membuat single crochet bolak-balik ya. Dan untuk membuat alas persegi ini, setelah 34 rantai, di baris yang pertama, kita buat 1 rantai lagi. Kemudian kita akan single crochet di rantai yang di sampingnya atau single crochet di rantai yang kedua. Jadi di sini buat single crochet, kemudian single crochet di rantai berikutnya. Jadi setiap rantai kita isi dengan single crochet. Dan nanti kita akan memiliki 34 single crochet. Lakukan seperti ini sampai nanti di rantai yang paling akhir atau yang paling ujung. Nah, sekarang ini sudah selesai satu baris pertama. Sudah ada 34 single crochet dan sekarang kita lanjut ke baris yang kedua. Rantai 1, kemudian balik rajutannya seperti ini. Lalu kita akan membuat single crochet di setiap stitch. Jadi di sini di bawah rantai 1, kemudian di sampingnya. Jadi setiap stitch kita isi dengan single crochet. Baris kedua sudah selesai. Nah, sekarang kita akan lanjut ke baris yang ketiga. Untuk menuju ke baris berikutnya, selama membuat alas, jangan lupa untuk rantai 1 terlebih dahulu. Kemudian kita balik rajutan, lalu kita ulang pola yang sama. Kita membuat single crochet di setiap stitch. Jadi lakukan ini sebanyak 6 baris.
Jadi untuk membuat dompet rajut ini kita akan membuat alas 34 rantai, kemudian single crochet bolak-balik sebanyak 6 baris. Terus dilakukan sampai dengan baris yang ke-6. Baris ke-6 sudah selesai dan sekarang kita akan membuat keliling dari alas ini. Jadi ini masih di bagian alas ya, jadi belum di badan dompet. Nah sekarang untuk membuat keliling alas, di bagian ujung-ujung ini, di sini, kemudian di sini, lalu di bagian ini dan ini, itu kita isi dengan 2 single crochet. Sementara yang lainnya kita isi dengan 1 single crochet. Jadi ini bagian ujung kita isi lagi dengan 1 single crochet. Kemudian di bagian yang lain kita isi dengan 1 single crochet, 1 single crochet, 1 single crochet, 1 single crochet. Jadi sudah ada 5 ya. 1 2 3 4 5. Sesuai dengan sisi ini karena ada 6 baris ya. Jadi single crochet yang ada di sisi ini jumlahnya juga harus ada 6. Kemudian di bagian ini kita isi dengan 1 single crochet karena ini bagian ujung, isi 1 lagi single crochet. Nah, yang terakhir kita buat di sini ini tadi masuk di barisan sebelah sini. Yang ini sisi samping ya. Jadi ada 6 single crochet. Selanjutnya di sini juga jumlahnya harus 34 single crochet. Jadi ini kita isi di sini. Di setiap garis yang melingkar ini, garis yang melintang ya, bukan yang melingkar, yang melintang. Ini kita isi dengan 1 single crochet. Jadi seperti ini. Nah, nanti sampai kita berada di bagian ini, ya, di bagian ujung ini, jangan yang di sini yang diisi ya, tetapi isi di bagian bawahnya. Kalau di sini yang diisi nanti jumlah stitchnya akan berubah ya. Jumlah stitchnya jadi akan bertambah. Supaya tetap, jadi jumlah stitchnya tetap 34 di sini. Dan kemudian di sini tetap 6, jadi kita mengisinya di bagian ini ya. Nah ini teman-teman lanjutkan. Kemudian di bagian ini jangan lupa kita isi dengan 2 single crochet. Jadi total nanti single crochet yang kita punya ya, yang kita buat di sini ini adalah 80 single crochet. Nah, ini sekarang kita lanjutkan sampai nanti kita melingkar berada di sini. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat di tutorial membuat alas persegi yang bisa teman-teman lihat di playlist dasar merajut ya. Nah, ini kita sudah sampai berada di stitch paling akhir ya. Jadi sudah 1 putaran single crochet, nanti hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mulai membuat badan tas ya. Untuk baris yang pertama dari badan tas ini, kita akan membuat back loop ya. Jadi merajutnya dengan menggunakan teknik back loop di belakang ini, buat single crochet. Kemudian rantai 1. Ini kita hitung sebagai half double crochet yang pertama atau HDC yang pertama. Selanjutnya di setiap stitch di sebelahnya kita buat HDC 1 menggunakan teknik back loop ya. Jadi seperti ini.
kemudian keluarkan semua. Kait benang, masuk di back loop, kemudian keluarkan semua. Kita lakukan sebanyak 1 putaran. Setiap stitch kita isi dengan 1 HDC back loop. Nah, ini kita sudah sampai pada stitch yang terakhir, dan ini adalah stitch awal yang kita buat, jadi single crochet dan juga rantai 1 yang kita hitung sebagai HDC awal. Nah, sekarang kita sudah masuk untuk barisan yang kedua dari motif dompetnya. Jadi untuk masuk ke barisan yang kedua, kita tidak akan slip stitch di rantai 1 ini, tetapi kita akan langsung membuat single crochet di sini. Kemudian rantai 1. Ini kita hitung sebagai HDC yang pertama, ya. Kemudian kita akan buat 1 rantai lagi. Kita hitung sebagai chain space. Lalu kita skip 1 HDC. Kita akan membuat HDC di sebelahnya, di stitch di sebelahnya. Jadi kait benang, kemudian skip 1, masuk di sebelahnya. Kita buat half double crochet lagi. Kemudian buat lagi rantai 1, lalu skip di sebelahnya, masuk di sini, kita buat half double crochet. Rantai 1, kemudian skip 1, lalu buat di sebelahnya half double crochet. Rantai 1, kemudian kita skip 1 ya. Skip di sini, kait benang, kemudian buat di sebelahnya half double crochet. Untuk membuat motif ini kita tidak melakukan back loop lagi, tetapi kita langsung merajut di bagian normal ya, dengan cara yang normal ya. Jadi ini rantai 1, kemudian skip 1, masuk di sebelahnya, kita buat half double crochet. Seperti ini terus selama 1 putaran. Nah, ini jadi sudah sampai di stitch yang terakhir dan harus menyisakan 1 stitch ini ya. Karena yang ini adalah HDC awal baris yang kedua. Dan sekarang kita akan masuk untuk baris yang ketiga. Untuk mengakhiri baris yang kedua, kita akan melakukan cara yang sama seperti baris yang pertama tadi. Jadi kita buat single crochet di rantai 1. Jadi rantai yang pertama, jangan rantai yang kedua, karena rantai yang kedua adalah chain space ya. Jadi kita buat single crochet di sini. Kemudian rantai 1. Selanjutnya kita akan buat puff stitch. Itu kita buat di chain space di sini. Ya, jadi di sela-sela di sini. Jadi kait benang, kemudian tusuk sebanyak 3 kali. 1, kait benang lagi, ini yang kedua, kait benang lagi, ini yang ketiga. Setelah itu kait benang keluarkan semua, lalu buat rantai 1. Sekarang kita langsung lanjut di bagian ini. Jadi kait benang, lalu masuk di chain space-nya lagi. Jadi 1, kait benang, ini yang kedua, kait benang ini yang ketiga. Kait benang keluarkan semua, kemudian rantai 1. Lakukan cara yang sama untuk di setiap chain space yang ada di sini.
Hasilnya nanti seperti ini. Kita lakukan satu putaran terlebih dahulu untuk bisa mengetahui bagaimana melanjutkan untuk pola berikutnya. Nah, jangan sampai lupa ketika sampai di bagian paling akhir di sini, ini harus diisi juga ya. Jadi ini adalah chain space yang terakhir ya. Jadi kait benang masuk 1, masuk lagi 2, masuk lagi yang ketiga. Dan ini kita keluarkan semua, kemudian rantai 1. Nah, di sini kita akan langsung slip stitch, maksudnya langsung membuat single crochet di bagian SC yang sudah kita buat di sini. Jadi SC1 yang ada di sini, kita membuat SC di sini di chain 1 seperti ini. Kemudian buat rantai 1, ini kita hitung sebagai half double crochet, kemudian buat lagi rantai 1, kita hitung sebagai chain space ya. Jadi kita akan mengulang pola pada baris yang kedua. Jadi ini kemudian skip bagian ini, kita akan membuat half double crochet di sela-sela di sini. Jadi di sela-sela di antara puff stitch yang kita buat HDC. Jadi kita lanjutkan rantai 1, kemudian half double crochetnya di sela-sela di sini. Nah, seperti ini. Rantai 1, kemudian HDC. Rantai 1, kemudian HDC. Jadi seperti ini terus sampai kita berada di bagian akhir nanti di sini ya, untuk half double crochet yang terakhir di chain space yang ada di sini. Ini kita lanjutkan sebanyak 1 putaran. Kita sudah sampai di bagian akhir. Jadi buat half double crochet rantai 1, kemudian menutup baris ini, kita akan membuat single crochet di rantai yang pertama ya. Karena rantai yang kedua kita pakai untuk chain space-nya. Single crochet kemudian rantai 1. Nah, berikutnya kita akan membuat atau mengulang pola yang di baris yang ketiga. Jadi baris yang ketiga ini polanya adalah pola membuat puff stitch ya. Jadi ini kait 1, kait 2, kait 3, kemudian kait benang, keluarkan semua, rantai 1. Lalu kita lakukan hal yang sama, cara yang sama di chain space berikutnya. Jadi 1, 2, 3, kemudian keluarkan semua, rantai 1. Jadi ini kita mengulangi pola di baris yang ketiga dari badan dompet ya. Seperti ini. Teman-teman lanjutkan sampai kita mendapatkan ukuran yang kita inginkan. Nah, tinggal kita mengulang pola di baris yang kedua dari badan dompet. Jadi, baris yang pertama adalah kita membuat HDC memutar ini. Kemudian barisan yang kedua, kita membuat HDC chain 1, yang ini. Barisan yang ketiga, kita membuat puff stitch ya. Nah, jadi badan dompet ini cuman berisikan 2 pola ini ya sebenarnya. Jadi setelah ini kita ulang lagi pola baris kedua, lalu diulang lagi pola baris ketiga, begitu seterusnya berselang-seling. Jadi seperti contoh dompet ini. Jadi ini HDC memutar yang pertama, kemudian ini HDC chain 1, lalu ini puff stitch-nya. Nah, puff stitch-nya di dompet merah ini saya membuat sebanyak 5 kali. Nah, nanti teman-teman sesuaikan ukuran yang diinginkan, jadi bisa lebih, bisa juga kurang. Jadi menyesuaikan saja ya. Nah, ini saya akan membuat sesuai dengan pola dompet berwarna merah ini. Jadi nanti akan saya teruskan.
Jadi kalau kita hitung dari barisan HDC memutar, ini barisannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada 11 baris yang kita butuhkan untuk badan dompetnya. Karena barisan berikutnya SC memutar ini nanti akan kita masukkan pada barisan finishing. Nah, sekarang yang ini kita lanjutkan sampai kita mendapatkan ukuran yang diinginkan. Nah, teman-teman, ini kita sudah sampai di baris yang terakhir untuk motifnya. Jadi, dari bawah kita hitung ulang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ini 11. Baris yang ke-11 untuk motifnya saja ya. Tidak menghitung alas, jadi barisan alas ya. Kalau bersama dengan barisan alas berarti ini adalah baris yang ke-18 ya, karena alas ada 6 baris ditambah 1 baris memutar untuk single crochet, itu berarti ada 7, berarti dengan ini 11, berarti ada 18 ya. Nah, sekarang untuk bagian terakhir ini, seperti biasa setelah motif puff stitch ini, kita bakal single crochet di bagian rantai 1 di sini. Nah, ini berarti kita sudah mengakhiri bagian baris yang ke-11 untuk motifnya ini ya. Sekarang kita lanjut untuk bagian finishingnya, finishing dompet. Jadi, finishing dompet itu adalah bagian single crochet yang memutar ini. Nah, di sini ini. Nah, kita akan membuat single crochet memutar seperti ini untuk bagian finishing dompetnya. Jumlah barisan untuk single crochet ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Di sini nanti saya akan membuat sebanyak sekitar 4 baris ya, kita sesuaikan saja. Teman-teman bisa membuat sebanyak 5 baris, kemudian ditutup dengan slip stitch nanti. Atau mungkin membuat 6 baris kalau ingin lebih tinggi, atau mungkin kalau merasa motifnya kurang ya, bisa membuat ditambah lagi motifnya. Jadi baris berikutnya, baris yang ke-12 untuk bagian HDC-nya, kemudian baris yang ke-13 membuat puff stitch-nya ya. Jadi bisa ditambah ya, sesuai selera teman-teman aja, sesuai ukuran yang diinginkan. Nah, sekarang kita akan membuat single crochet di sini. Single crochet yang kita buat di sini ini adalah single crochet yang pertama untuk baris finishing ini ya. Jadi ini kita hitung 1. Jadi nanti single crochet yang kita punya untuk baris finishing ini, setiap barisnya adalah 80 single crochet. Jadi ini kita lanjutkan, ini kita hitung pertama. Kemudian kita langsung menuju ke bagian tengah di sini. Jadi ini ya, di sini kita buat 1 single crochet. Berikutnya, kita akan membuat single crochet di sebelah ini. Jadi, kenapa yang ini tidak? Karena kita tadi sudah membuat single crochet di awal di bagian rantai tadi ya. Jadi, ini kita hitung single crochet yang pertama. Lalu kita langsung menuju ke bagian ini. Karena ini dihitung 1 HDC, kemudian ini juga dihitung 1 HDC ya. Nah, ini baru dihitung rantai ya. Jadi, yang di sini kita hitung rantai. Nah, sekarang kita lanjut untuk bagian ini kita isi dengan single crochet. Jadi yang ini ya, kelihatan ya teman-teman. Jadi yang ini kita isi dengan 1 single crochet. Setiap stitch ini kita isi dengan 1 SC. Berikutnya di sini. Dan jumlah satu barisnya terdiri dari 80 single crochet. Sesuai dengan jumlah stitch di awal kita membuat tadi, membuat alasnya ya. Lakukan seperti ini. Kita merajutnya memutar tanpa membuat sambungan sama sekali.
ini saya lanjutkan. Jadi sampai nanti kita ketemu di bagian terakhir, yaitu di sini ya, di bagian atas ini. Nah, ini sudah barisan terakhir untuk finishing barisan pertama ya. Yang terakhir, stitch yang terakhir. Nah, ini tadi adalah single crochet awal yang kita buat ya. Nah, ini kita akan terus memutar ya. Jadi teman-teman, ini tetap kita lanjutkan memutar. Jadi tanpa ada sambungan. Sambungan itu maksud saya misalnya harus slip stitch, rantai 1 dan sebagainya ya. Jadi ini terus memutar. Jadi seperti ini. Jadi nggak terlihat ada sambungan. Nah, ini kita lanjutkan terus. Di setiap stitchnya kita isi dengan single crochet. Nah, nanti kita akan berhenti di bagian ini untuk memasangkan ring D-nya. Jadi nanti kita berhenti di sini ya. Jadi di baris yang kedua kita mulai memasangkan ring D-nya. Jadi kita atur yang mana yang akan kita jadikan bagian depan dompet. Kalau saya bagian yang kelihatan ada seperti ini, ada kayak sambungan seperti ini, saya tempatkan di bagian belakang. Jadi yang bagian ini yang kelihatan full motifnya ini saya jadikan bagian depan. Karena itu ring D-nya nanti akan dipasang di sini ya. Ini kita lanjutkan terlebih dahulu sampai kita berada di sini nanti. Nah, ini sudah sampai pada ujungnya. Jadi kita kira-kira nanti kalau diatur, ditata seperti ini. Nah, ini berarti sudah berada di hampir paling ujung di sini. Kita tempatkan ini karena kurang lebih nanti kita akan membuat 3 atau 4 kaitan ya di sini, disesuaikan. Jadi ini kita tempatkan dulu. Kita tempatkan di sini, kemudian kita buat single crochet dari depan ringnya, kemudian masuk di stitch seperti ini, kait benang, lalu kita buat single crochet. Nah, kemudian ini lagi caranya yang sama, sudah 2 kaitan, sekarang ini kaitan yang ketiga. Nah, kita lihat dulu kira-kira kalau sudah pas di bagian pinggir, berarti cukup dengan 3 kaitan saja. Seperti ini sudah cukup, berarti sekarang kita lanjut untuk membuat single crochet di sebelahnya lagi ya. Jadi ini kaitan terakhir, berarti kita single crochet di sini. Nah, sekarang kita tinggal melanjutkan terus memutar sampai kita memiliki 4 baris untuk barisan finishing dompet ini. Nah, ini kita sudah sampai di baris terakhir dari barisan finishing untuk single crochet ya. Sudah ada 4 baris. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita menuju ke baris yang terakhir, yang kelima. Ini kita tidak akan single crochet. Seperti biasa, saya akan mengakhiri rajutan tas atau dompet itu dengan slip stitch ya. Kenapa? Supaya ketika kita menjahit furing di dalam dompet atau tas itu tidak akan melar atau tidak akan berubah ukurannya. Karena kalau masih seperti single crochet seperti ini, ketika kita taruh di mesin jahit kemudian tanpa sengaja ketarik, itu bakal melar begini. Tapi kalau sudah dengan slip stitch, itu tidak akan melar, tidak akan tertarik ya. Nah, sekarang kita buat slip stitch. Jadi ini adalah bagian
single crochet awal yang kita buat. Jadi itu berhentinya mulainya di sini. Jadi kita berhenti di setiap baris itu di sini ya. Nah, sekarang ini kita mulai membuat slip stitchnya. Jadi kait langsung masukkan dalam satu loop ya. Seperti ini, kait kemudian masuk, ditarik keluar, kemudian langsung keluarkan dari loop ya. Tidak usah terlalu kencang, membuatnya santai aja supaya bagian atas rajutan pun tidak mengkerut, tetap dengan ukuran seperti semula ya, karena kita bukan akan mengerucutkan ukuran dompet bagian atasnya ini, kita hanya akan membuat supaya dompet ini lebih kencang, tidak gampang mudah molor ketika kita menjahit furingnya. Kita lanjutkan lagi teman-teman, ini sampai nanti kita berada di bagian terakhir dari stitchnya untuk membuat slip stitchnya. Nah, ini sudah bagian terakhir. Sekarang kita bakal putus benangnya. Selanjutnya kita bakal slipskan benang ini supaya lebih rapi. Nah, teman-teman, ini dia dompetnya sudah jadi. Kemudian tinggal kita pasang handle-nya di sini. Nah, ini dia sudah jadi. Sekarang kita tinggal memasangkan furingnya, menjahit furingnya saja ya. Nah, mudah-mudahan video ini bisa diikuti dengan mudah oleh teman-teman. Dan kalau teman-teman suka, silahkan like video ini. Kemudian juga boleh share video ini di semua media sosial yang teman-teman miliki. Siapa tahu ada teman kita yang lain yang juga membutuhkan video ini. Dan tentu saja untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe. Untuk yang sudah, saya ucapkan terima kasih sekali. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya. Jadi kalau saya ada video baru, teman-teman bisa langsung update. Baik teman-teman, sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya dan tentu saja sampai jumpa.